Duit galbainya udah ngendap selama seminggu nih cuy. Dan untuk DC-nya udah pada ngomel-ngomel. Dan di aplikasi ini masih ilegal. Bebas kalian mau galbaikan, mau dirawat. Dan tentunya di aplikasi ini tanpa DC lapangan. Untuk prosesnya bisa digonik dan juga tanpa ditelepon. Jadi duitnya langsung masuk ke rekening. Silahkan cek m-banking kalian ketika kalian telah di ACC di aplikasi ini. Dan tentunya udah pada banyak orang yang galbay. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun dan tidak gampang terserang oleh penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian di pinjol ilegal beranak? Gua udah beberapa hari ini sudah mendengar lagi ramai-ramainya nih untuk aplikasi pinjol ilegal beranak naik daunnya dengan melakukan pencairan yang banyak karena kemarin untuk pinjol ilegal beranak sempat turun dan ya kembali lagi sih. Nah, makanya orang-orang tuh pada galbay dan untuk stok amunisi biasanya pada kehabisan ya, apalagi buat yang para joki, para galbayers, para pinjolers itu pasti udah pada borong ya tuh. Nah, dan oke, sesuai dengan di video awal saya kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak yang dimana gue udah 2 kali ngajuin di aplikasi ini. Dan pertama gue ngajuin itu limitnya kecil banget dan ini adalah pengajuan kedua. Namun di sini untuk perawatannya ya 50-50 ya cuy, kadang bisa lolos, kadang enggak. Dan ini adalah akun yang gua gunain pengajuan sebelumnya, tetapi ini adalah pengajuan yang kelima kali. Pengajuan kedua, ketiga, keempat itu semuanya di auto dan baru pengajuan kelima ini di ACC ya. Namun ya tentunya kalau untuk di pengajuan kali ini gua nggak akan rawat lagi ya, soalnya limitnya juga udah besar dan capek di auto mulu. Ya mending langsung digalbaikan ya, soalnya udah pada banyak juga yang galbay. Dan untuk di aplikasi ini ya walaupun gua coba rawat nggak akan bisa, soalnya udah galbay seminggu dan ya duit galbanya udah numpuk di rekening. Dan untuk DC lapangannya juga udah pada ngomel-ngomel ya. Gua nggak tahu sampai kapan untuk DC lapangannya ini ngomel-ngomel ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan 2 produk peminjaman, yaitu Rapid Cash dan juga pinjaman hit. Nah, buat yang bertanya-tanya, "Bang, sebelum dirawat apakah produknya sama atau enggak?" Nah, jawabannya enggak ya cuy. Jadi produknya itu bisa berbeda. Yang penting kalian mau rawat. Kalau masalah perawatan itu nggak wajib sama untuk produknya ya. Misalkan kalian ngajuin di produk pertama ataupun di pengajuan pertama itu produknya cash cepat. Terus kalian pengen rawat ya itu terserah dari kalian. Tergantung limitnya juga. Kalau mau kalian samakan untuk produknya di pengajuan berikutnya ya silakan. Kalau enggak juga nggak masalah, nggak berpengaruh banget ya cuy. Walaupun memang ada orang berpandangan bahwa itu berpengaruh, tetapi ya itu kembali lagi ya cuy. Kalau misalkan produk yang kalian ngajuin di pengajuan pertama itu limitnya habis, ya mau gimana lagi. Kalau kalian mau tunggu ya silakan. Kalau enggak juga kalian bisa ngajuin di produk yang berbeda ya. Tetapi kan ini masih dalam satu indukan ya. Nah, di sini untuk Rapid Cash itu 2.400.000, tetapi ini yang masuk nggak sampai 2.400.000 cuy. Karena ada biaya pemotongan itu sekitar kurang lebih 800-an ya. Jadi yang masuk ini ya sekitaran 1,8an ya teman-teman kalau gua nggak salah. Dan yang gua bayarkan lebih besar daripada jumlah peminjamannya ya. Padahal yang jumlah peminjaman pokok itu 2,2, yang dibayarkan 2,4 ya. Setelah itu untuk durasi tenornya 7 hari. Ini tanggal peminjamannya pada tanggal 4 bulan 9 2021. Kemudian untuk tanggal pembayarannya pada tanggal 10 bulan 9 2021. Nah, untuk produk yang kedua yaitu pinjaman hits, di sini sama juga 2.400.000, tetapi yang masuk di sini hanya 1,8 ya, teman-teman. Dan untuk durasi peminjamannya sama 7 hari. Tanggal peminjamannya ini pada tanggal 31 bulan 8 2021 dan tanggal jatuh temponya tanggal 6 bulan 9 2021. Dan ini sudah galbay semuanya ya. Dan yang paling
paling cepat gua ngajuin ini adalah pinjaman hits, yaitu pada tanggal 31 bulan 8 2021. Nah, buat yang bertanya, Bang, kenapa nggak langsung di ngajuin pada hari itu juga, Bang? Atau Bang, kenapa nggak di ngajuin besok harinya? Ya, gua udah coba ngajuin di hari itu juga pada tanggal 31, tetapi di auto terus cuy. Apalagi kemarin gua lambat ngajuin, udah kesiangan banget. Ini mepet banget ya cuy, di jam 9-an. Ya untung aja sih masih ada produk yang masih mempunyai kuota sih. Dan setelah itu nggak ada lagi. Dan untuk rapid cash ini memang dia paling ramai dicairkan ya. Orang-orang pada ngajuin di aplikasi ini. Jadi memang untuk dapetin kuotanya susah banget, harus ngajuin di subuh hari. Itu pun harus berkali-kali gua ngajuin ya. Dan baru di tanggal 4 di ACC ya. Dan ya untuk total yang gue dapetin dari aplikasi ini sekitaran 3.600.000 ya. Dan kalian bisa lihat di sini untuk pengembaliannya gede banget ya. Jadi kalau misalkan kalian mau rawat, pikir-pikir terlebih dahulu. Ntar kalau kalian misalkan di auto ataupun akunnya diblokir ya, itu kalian nggak bisa meminjam lagi ya cuy. Nah, yang rugi kalian ya. Dan kalau udah limit gede seperti ini, ngapain lagi dirawat ya, kecuali misalkan limitnya masih 300.000, 500 ya, itu ya wajib memang buat dirawat ya. Soalnya masih bisa dapat limit yang gede, tapi nggak mesti juga cuy, tergantung dari sikon aplikasinya juga ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Cepat. Dan untuk aplikasi Dana Cepat ini kalau nggak salah kode OTP-nya yaitu KSP Merdeka ya. Dan untuk KSP Merdeka itu ada banyak banget, ada Tunai Lite, Dana Pro, dan juga Kredit Kilat Pro, pokoknya banyak banget ya. Dan buat kalian yang sudah pernah share di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana peminjaman kalian, apakah udah japo, apakah udah galbay, apakah DC-nya udah pada ngomel ataupun masih digantung, ataupun pencairannya belum tembus dan lain-lain. Nah oke, kita langsung saja dulu ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KSP Dana Cepat, pinjaman uang tunai kredit dana yang didevelopori oleh KSP Dana Cepat Online Indonesia. Dan untuk aplikasi ini belum terdaftar di OJK, jadi dia masih ilegal. Dan kalau kalian ingin mencari aplikasinya, kalian harus perhatikan untuk logonya ya teman-teman. Soalnya ada beberapa juga aplikasi yang sama namanya, yaitu Dana Cepat juga. Jadi kalian jangan salah pilih. Dan untuk link downloadnya gua udah sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya teman-teman. Nah di situ juga banyak aplikasi-aplikasi peminjaman online yang bisa kalian lihat juga. Dan di sini untuk downloadnya ini lumayan tinggi ya. Ini adalah salah satu aplikasi pinjol ilegal yang terbesar ya. Dan memang dari awal dia muncul aplikasi ini memang nggak ada obat sih ya cuy. Udah banyak banget, apalagi dia ini pinjol ilegal beranak, tentunya untuk anakannya banyak banget ya. Nah di sini untuk jumlah ulasannya sudah mencapai 60.000 dengan rating tinggi 4,6. Dan ya untuk brosurnya ya hanya gini-gini saja sih, nggak menjelaskan secara detail. Dan tentunya pastinya untuk aplikasi ini sebar data ya. Jadi kalau kalian ingin ngajuin di aplikasi ini, jangan asal mengajukan saja cuy, apalagi yang menggunakan kontak-kontak real ataupun data-data asli ya. Itu cukup beresiko ya teman-teman, karena dia ini sebar data dan apalagi dia masih ilegal. Nah seperti biasa, buat kalian yang baru ingin mencoba meminjam ataupun baru ingin mengetahui aplikasinya, saran gue lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya, agar bisa menjadikan pembanding dan juga bahan acuan sebelum kalian meminjam. Dan juga bisa kalian bandingkan dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya. Nah untuk produk yang dia tawarkan di sini mulai dari 2 juta rupiah katanya sampai dengan 5 juta rupiah dengan tenor 91 hari hingga dengan 180 hari. Untuk contoh simulasinya di sini semuanya ada ya, tetapi ini ya nggak penting amat, soalnya kadang simulasi dengan detail pencairan pada aplikasinya itu berbeda banget cuy, karena aplikasinya juga ilegal. Jadi jangan termakan dengan pancingan-pancingan dari pinjol-pinjol ilegal seperti ini ya. Dan ya di sini kalau kita melihat untuk persyaratan pengajuan peminjamannya, harus warga negara Indonesia, setidaknya mempunyai 1 KTP, berusia 18 hingga dengan 55 tahun, mempunyai nomor handphone yang aktif, mempunyai pekerjaan yang menetap, dan juga permohonan Anda akan cepat disetujui, tidak rumit, uang cepat cair ke rekening Anda. Namun ya tentunya ya terkadang kalau pencairan lagi tinggi dan juga lagi menumpuk, itu pasti akan lama pencairannya. Dan bahkan ada juga beberapa orang yang di prank untuk duitnya nggak masuk-masuk padahal udah di ACC ya. Nah di sini kalian bisa lakukan pembayaran, dan untuk pencairannya bisa melalui akun Dana
akun OVO, GoPay dan lain-lain ya. Jadi e-wallet bisa, tetapi untuk produknya tergantung ya cuy. Nggak semua produk dianakan daripada aplikasi ini bisa ya teman-teman. Nah, untuk aplikasinya dia dirilis sejak 13 Januari 2020. Jadi untuk aplikasi ini udah lama banget ya berada di perpinjolan. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan gak usah berlama. Ini dia tampilan laman awal dari aplikasi Dana Cepat. Dan untuk di aplikasi ini herannya belum diblokir oleh OJK ya. Gua nggak tahu kenapa. Ya pastinya semoga saja kedepannya ini bisa diblokir ya, biar yang punya peminjaman di aplikasi ini udah pada dapat jackpot ya. Walaupun memang udah pada banyak juga yang galbay di aplikasi ini. Namun untuk penggunaan KTP galbay di aplikasi ini itu nggak bisa ya cuy, soalnya agak sedikit ketat di bagian proses goniknya. Kecuali kalau kalian galbay mungkin ataupun menggunakan KTP busuk dari hasil galbay di aplikasi lain yang nggak satu kode OTP dengan aplikasi ini, itu mungkin bisa ya. Nah, di sini untuk aplikasinya hanya gini doang tampilannya, nggak ada yang spesial. Dan di sini kita tekan ambil sekarang. Nah, di sini karena akun gua ini adalah akun yang udah galbay, jadi otomatis nggak bisa mengajukan ya cuy. Nah, kalau gua tekan ambil sekarang, ini posisinya tertulis Anda belum memenuhi syarat untuk mendapatkan peminjaman, silakan coba beberapa saat lagi. Nah, kemungkinan ada dua. Yang pertama itu adalah pengaruh sistem. Yang kedua, karena memang ini akun yang udah galbay dan juga belum dibayarkan, dan untuk bunganya ini udah numpuk banget ya teman-teman. Nah, makanya nggak bisa lagi untuk meminjam. Nah, kalaupun misalkan bisa lolos ya, itu kalian coba dengan gonik. Soalnya kalau kalian nggak gonik itu akan sia-sia cuy. Nah, jadi untuk pengisiannya bisa kalian cek di video-video saya sebelumnya terkait aplikasi peminjaman online Dana Cepat ini. Gua udah jabarin beberapa kali, dan untuk pengisiannya gampang banget. Dan ini adalah salah satu aplikasi pinjol ilegal beranak. Buat yang bertanya, bang kok anakannya nggak ada bang? Nah, ini dia pinjol ilegal beranak yang menampilkan untuk anakannya itu di belakang ya. Jadi dia nggak menampilkan produk-produknya di awal, nggak seperti Danabul, kemudian Pinjamku, kemudian pinjaman nasional, kantong tunai, dan Tinkerbell. Nah, jadi ini agak sedikit ribet cuy. Kadang kita sudah mengisikan datanya di awal, ketika kita masuk ke anakan ataupun produk-produknya itu kita dimintai untuk mengisikan lagi. Jadi memang agak sedikit rumit, dan ya orang-orang juga nggak terlalu suka dengan pinjol-pinjol ilegal beranak seperti ini. Namun ya mau gimana lagi, karena pencairannya lagi tinggi saat ini, orang-orang ya udah pada borong ya. Dan untuk sedikit tips dari gua, jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastikan aplikasi rawatan kalian hapus terlebih dahulu, soalnya di sini dia bisa mengakses data-data kalian ya. Dan satu lagi, jika kalian udah terlanjur mengajukan dengan menggunakan kontak-kontak real, ya kalau kalian nggak mau kena mental, ya pastikan bayar saja terlebih dahulu. Nanti jika kalian mau mengajukan kembali, baru kalian ngajukan dengan menggunakan kontak-kontak fake kalian ataupun kontak-kontak kalian sendiri. Soalnya kalau kalian menggunakan kontak real, itu pastinya akan gampang banget untuk disebar oleh pinjol ilegal ini ya. Ya kecuali sih kalau memang kalian udah mentalnya udah kuat ataupun udah tebal muka ya, itu ya terserah dari kalian ya. Namun ada beberapa orang yang memang nggak tahu kalau aplikasi ini sebar data ya, dan sebar datanya melalui kontak-kontak kalian. Ada yang random, ada juga yang melalui kontak WA. Kadang itu kita dibuatin grup-grup WA, dan itu isinya adalah orang-orang yang ada di kontak kita, dan kalian akan biasanya dipermalukan di grup tersebut ya. Jadi ya harap berhati-hati, dan pastinya kalian harus ketahui dulu bahwa aplikasi pinjol yang ilegal itu tentunya beresiko banget. Kalau mau aman ya mending di pinjol legal dan OJK saja. Namun buat yang sudah pernah merawat di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah cocok untuk perawatan kembali, apakah limitnya bisa meningkat 5 jutaan atau berapa jutaan. Soalnya ada info juga bahwa di aplikasi ini ada produk yang sampai dengan 10 jutaan. Namun itu nggak tahu apakah bisa lolos atau enggak. Dan untuk pengisiannya gampang banget ya, tinggal kalian isikan seperti biasanya, data pribadi, data pekerjaan, dan lain-lain ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Dana Cepat. Sayang banget gua nggak bisa masuk karena memang juga sedang berkurang untuk amunisi ya. Jadi kalian bisa cek di video saya sebelumnya untuk pengisiannya. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe
subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!